Programmer mana yang nggak kenal JavaScript? JavaScript bisa dibilang bahasa pemrograman pemersatu bangsa. Bahasa pemrograman yang paling populer di dunia akhirat. Survei Stack Overflow di tahun 2021 menunjukkan bahwa JavaScript adalah bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan saat ini. Bahkan lebih unggul dibanding Python dan HTML atau CSS. Meski begitu, jujur, saya pribadi justru membenci bahasa pemrograman yang satu ini. Saya benci ketika dia nyuekin saya. Saya benci ketika dia ngambek. Oh sorry, itu beda topik. Di video kali ini, saya mau memberikan pendapat saya kenapa saya benci JavaScript. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung dengan video ini. Video ini bukan bermaksud untuk memberikan ujaran kebencian terhadap JavaScript, tetapi murni sekedar ingin sharing saja. Nah, sebelum belajar JavaScript, saya sudah pernah belajar bahasa Java, bahasa Python, bahasa SQL, bahasa R, bahasa Dart, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, Inggris, dan banyak bahasa lain. Banyaklah pokoknya. Bahasa-bahasa itu memang ribet. Ya iyalah, karena memang bahasa pemrograman. Tapi jujur, bahasa itu masih mudah dipahami. Nah, beda dengan JavaScript. Berikut ini saya jelaskan alasan kenapa saya benci JavaScript. 1. Bukan OOP. Bahasa pemrograman yang pertama kali saya pelajari adalah bahasa Java. Seperti yang kalian tahu, Java itu OOP banget. Konsep-konsep seperti kelas, interface, inheritance, abstraction itu sudah masuk di luar kepala saya. Nah, ketika saya ngoding, apapun itu, mau web, API, backend, otak saya secara otomatis akan menggunakan mekanisme OOP untuk merancang dan mengimplementasikan kode yang saya buat. Masalahnya, JavaScript itu nggak pakai OOP, tapi lebih ke fungsional. Ternyata, convert filosofi ngoding dari OOP ke fungsional sangat susah. Buat saya pribadi ya, sesusah move on dari doi lah. Contohnya saja ya, kalau di OOP kan ada kelas. Nah, kalau di JavaScript, kita nggak akan bikin kelas. Jadi harus buat key value object atau JSON. Which is menurutku malah bikin ribet. Nah, kalau udah ribet, biasanya ujung-ujungnya yang penting jadi. Kalau kita ngoding yang penting jadi, pada akhirnya ada satu titik di mana kode yang kita buat akan sangat susah untuk di-extend kalau ada penambahan fitur. Yang kedua, sulit diprediksi. Alasan ini sebenarnya merupakan turunan dari alasan yang pertama. JavaScript itu sulit diprediksi. Asli. Contohnya kode di bawah ini. Ini adalah kode method action di Vuex. Ada commit dan state. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita butuh getters? Atau bagaimana kalau kita butuh custom parameter? Kalau di Java atau Dart gampang. Tinggal tambah saja parameter baru. Tapi di JavaScript, samalah. Loh kok? Maksudnya mirip. Nah, mirip bukan berarti sama loh ya. Di sini kalau mau akses getter, tambahin parameter getter di objek yang pertama. Jadi kayak gini. Kalau mau nambah custom parameter, tambah di objek yang kedua kayak gini. Nah, percaya nggak? Aku butuh waktu setengah jam lebih untuk tahu tentang hal ini. Di dokumentasi memang ada, tetapi ketika diimplementasikan ada saja errornya. Ya ribet lah pokoknya. Yang ketiga, semua orang bisa make. Loh kok ini yang bikin benci bang? Gini, bayangkan kalian jadi pilot pesawat terbang. Kalian lihat kokpit banyak banget tombol-tombol di situ. Ada tombol untuk take off, rem, gas, setir, putar baling-baling, roket, kalau misal pesawat militer, pintu kemana saja, alat pencukur jembut. Banyak tombol lah. Nah, karena banyak tombol, makanya orang yang mengendalikan pesawat pastilah orang yang ahli, bukan sembarangan orang. JavaScript itu ibarat pesawat, tapi tombolnya cuma ada 3, rem, gas, dan terbang. Karena simple, semua orang bisa make. Ya kalau yang make orang-orang pinter kayak Mark Zuckerberg, bisa jadi React Native. Kalau yang make orang-orang kayak saya ya nabrak gunung itu pesawat. Selanjutnya, nomor berapa? 4. Gampang di awal, mimpi buruk di akhir.
Ini adalah konsekuensi dari JavaScript yang mudah digunakan. Karena mudah digunakan, kadang kita jadi nggak tahu apakah kode yang kita tulis udah clean atau belum. Saya pernah punya pengalaman bikin web pakai vanilla JavaScript. Awalnya, enak nih, ike kimochi. Gampang, tinggal edit ini, edit itu, selesai. Tapi setelah beberapa waktu, ternyata klien minta penambahan fitur. Nah, di situ baru kerasa sakitnya. Susah banget kodenya untuk di-extend dan dikembangkan. Karena kodenya susah dikembangkan, makanya fiturnya nggak jadi-jadi. Akhirnya setelah bertapa di Gunung Huakuo berhari-hari, kelar dah tuh fungsinya. Tapi sayangnya 70% kodenya dibuat dari awal, tanpa extend kode yang sudah dibuat sebelumnya. Kesel bet dah. Tapi untuk alasan yang ini mungkin agak bias ya. Bisa jadi bukan karena salah JavaScript-nya. Bisa jadi karena memang sayanya aja yang bego. Ya maklum, kadang suka lupa otaknya di mana. Alasan kelima, tidak ada null safety. Alasan ini mungkin karena saya membandingkan JavaScript dengan bahasa seperti Dart. Dart itu punya mekanisme null safety yang ciamik, yang memungkinkan aplikasi yang kita gunakan tidak tiba-tiba force close karena null exception. Sebenarnya kita bisa saja membuat mekanisme null safety sendiri di JavaScript. Tapi ya gitu, tetap aja ribet dan butuh waktu lagi. Nah, kalau alasannya ini mungkin juga bukan salah JavaScript-nya. Mungkin sayanya saja yang malas mikir. Maklum, kadang suka lupa kalau punya otak. Nah, jadi itu beberapa alasan kenapa saya membenci JavaScript. Tapi meski begitu, inti dari video ini bukan untuk mengajak kalian membenci JavaScript ya. Hanya sekedar sharing. Walaupun saya benci JavaScript, tapi saya tetap belajar itu barang. Walaupun benci, tapi tetap sayang. Dan di video-video berikutnya, saya juga akan bahas beberapa tutorial mengenai JavaScript. Seperti contohnya Vue.js, kemudian ya tentang Vue.js lah. Jadi pesan sok bijak saya hari ini adalah janganlah kalian membenci JavaScript. Bencilah dengan hari Senin di mana kalian harus ngoding JavaScript. Gua David Beckham, peace out.